Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Senang dapat menyapa kembali melalui program Sapaan Gembala bersama dengan saya, Pelangi Kurnia Putri, Pendeta GKI dengan basis Jemaat GKI Klaten. Sebelum bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang selalu menurunkan apa yang baik dan melimpahkan kasih-Mu dengan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami hendak merenungkan sabda Tuhan, kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan pada akhirnya juga menjadi pelaku atas sabda yang kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kehidupan seringkali diumpamakan sebagai sebuah perjalanan atau ekspedisi. Agar perjalanan atau ekspedisi yang dilakukan berjalan dengan baik, berhasil sebagaimana yang kita harapkan, sampai pada akhir tujuan dengan selamat, sudah barang tentu ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Pada titik keberangkatan misalnya, apa yang harus dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Lalu bagaimana kita mau melihat perjalanan kita itu dengan sudut pandang yang positif atau negatif. Dan akhir perjalanan yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, demikian juga dengan perjalanan iman kita. Tentu dengan banyak hal yang terjadi di dalamnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 mengajarkan bahwa memiliki karunia rohani yang luar biasa tidaklah cukup untuk menjamin sebuah keberhasilan dalam perjalanan, entah itu dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam perjalanan yang lainnya. Ada satu hal yang tidak boleh ditinggal, yaitu kasih. Kasih harus menjadi kompas dan jangkar dalam perjalanan kita. Di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun aku dapat berbicara dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang merincing. Atau sekalipun aku mempunyai karunia, memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, bahkan merelakan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna, tidak ada faedahnya. Tentu, kasih yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini bukan sekedar perasaan hangat, tetapi merupakan keputusan moral dan tindak kehendak untuk merefleksikan kebaikan ilahi kepada sesama, bahkan mungkin kepada mereka yang dianggap tidak layak. Karena itu, di titik pemberangkatan, koper apa yang mau kita bawa? Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 menjadi guideline-nya, yaitu koper yang berisikan kesabaran, kemurahan hati, itulah yang harus dibawa. Tetapi koper yang berisi kecemburuan, kesombongan, keegoisan, hal-hal negatif lainnya jangan dibawa, karena hanya akan memberatkan perjalanan itu sendiri. Berikutnya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memandang perjalanan itu sendiri. Saudara-saudara, tidak selalu perjalanan hidup itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, bukan? Ada kalanya kita mengalami kekecewaan. Ada kalanya kita merasa tidak puas dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kalanya kita merasakan kesusahan, ketegangan, bahkan kesakitan. Di saat kita mengalami hal-hal yang semacam ini, kasih harus tetap menjadi kompas dan jangkar, agar kita dapat memandang kehidupan di sekeliling kita dengan sudut pandang yang positif dari Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Dalam nasihatnya, Paulus mengatakan, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Artinya,
Dengan kasih sebagai kompas dan jangkar, kita memilih untuk melihat setiap orang, termasuk diri kita, melalui kacamata Kristus. Melihat apa yang terjadi di sekitar kita dengan sudut pandang yang positif. Bukan hanya bertumpu pada kekurangan, tetapi juga melihat potensi-potensi dan keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Dengan demikian, kita dapat menjaga dan melindungi kehormatan diri dan juga sesama kita. Serta meyakini bahwa anugerah dan rencana Tuhan baik bagi kita di dalam perjalanan itu, sekalipun ada banyak hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan dan harapan kita. Bahwa Dia bekerja dalam situasi yang buruk sekalipun, dan kasih menolong kita untuk tetap dapat teguh berdiri di bawah beban yang berat sekalipun, hingga kita tiba di stasiun akhir perjalanan kita dengan selamat. Iman, pengharapan, dan kasih biarlah menjadi teman dalam perjalanan kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita gunakan kasih sebagai kompas dan jangkar dalam dan bagi perjalanan hidup serta spiritualitas kita, yang membentuk karakter kita, menuntun kita dalam setiap keputusan, dan yang membawa kita tetap berada di dalam jalur yang benar, menuju kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan syarat kepentingan, dunia yang saling menyikut, menjatuhkan, dan menghancurkan, tolonglah kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu dan menyatakan cinta kasih-Mu itu dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam seluruh jalan-jalan hidup kami, dalam berbagai bidang kehidupan yang kami lakoni. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.